Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 15 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-19 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini. Dalam rahmat itu pula, kami bersyukur karena kami dapat merenungkan sabda Tuhan yang akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dapat meresapi sabdamu, sehingga menjadi kekuatan rohani bagi kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 31, ayat 1-8. Musa menyampaikan pesan ini kepada seluruh bangsa Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat dengan giat memimpin kalian lagi. Dan Tuhan telah bersabda kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan memimpin kalian menyeberang. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa dari hadapanmu, sehingga kalian dapat memiliki negeri mereka. Yosua akan memimpin kalian menyeberang sesuai dengan sabda Tuhan. Tuhan akan memperlakukan bangsa-bangsa itu sebagaimana ia memperlakukan Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya beserta negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan bangsa-bangsa itu kepadamu, dan kamu harus memperlakukan mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kalian. Ia takkan membiarkan dikau dan takkan meninggalkan dikau. Musa lalu memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia takkan membiarkan dikau dan takkan meninggalkan dikau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan ku serukan. Berilah hormat
hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang sempurna karyanya. Bagian Tuhan, ialah umat-Nya. Ingatlah akan zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, ia akan mengisahkannya. Tanyakanlah kepada orang tua-tua, mereka akan memberitahukannya. Bagian Tuhan, ialah umat-Nya. Ketika Yang Maha Tinggi membagi-bagikan pemilik pusaka kepada para bangsa, ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah para bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Bagian Tuhan, ialah umat-Nya. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakublah yang ditetapkan menjadi milik baginya. Tuhan sendirilah yang menuntun dia, dan tidak ada Allah lain menyertai dia. Bagian Tuhan, ialah umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10 dan dilanjutkan ayat 12-14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.
Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seorang di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga, Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terkecil tapi dipandang Allah. Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Segala sesuatu dilakukan dengan baik adalah hasil dari kehidupan beriman. Dalam kehidupan beriman, ada sebuah makna yang tersirat, sehingga mengontrol seluruh niat dan perbuatan. Dari kedua hal itu, buah orang beriman diperlihatkan. Pastinya, apa yang dilakukan tentu didasarkan pada sebuah keyakinan. Keyakinan inilah hasil dari pertanyaan, apa yang akan diperbuat untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini menampilkan dua peristiwa. Pertama, tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Kedua, perumpamaan tentang domba yang hilang. Rupanya kedua peristiwa ini mengajarkan arti yang luar biasa dalam kehidupan umat beriman. Keduanya saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Dalam peristiwa yang pertama, Yesus menampilkan dan menempatkan seorang anak kecil ketika para murid bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Hal ini kemudian dapat kita maknai betapa berharganya pribadi seorang anak kecil dalam kerajaan surga. Yesus dalam hal ini tidak mengajarkan agar semua umat beriman bersikap kekanak-kanakan. Akan tetapi, sikap yang diperlukan oleh umat beriman adalah kemurnian, kesederhanaan, apa adanya, dan penuh pengharapan, sebagaimana terwujud dalam pribadi seorang anak kecil. Keempat sikap itu dapat menuntun kita pada sebuah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu ialah membiarkan diri berserah pada belas kasih Allah. Belas kasih itu juga ditampilkan dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Allah tidak menginginkan jika kita umatnya kehilangan arah dan tersesat. Maka ia memanggil kembali agar pertobatan itu sungguh nyata. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa dalam Injil senantiasa mengingatkan kita pada sakramen permandian yang telah kita terima, baik itu dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Dalam sakramen ini, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan menerima rahmat pemurnian dan pertobatan.
Oleh sebab itu, sebagai orang yang telah dibaptis, kita semua dipanggil untuk mempertahankan kemurnian diri dan pertobatan sebagai semangat serta kecintaan kita pada Allah. Dalam mencapai cinta Allah itu, kita semua mulai memperhatikan kehidupan rohani dan jasmani sebagai anugerah. Kita semua juga dipanggil untuk bersama-sama menuntun semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, marilah kita membuka diri agar Allah menyapa hati dan batin kita, dan semua niat usaha pada hari ini diberkati olehnya, sehingga kita juga dapat membagikan berkat itu pada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menunjukkan cintamu kepada kami. Berkatilah semua niat dan usaha kami hari ini, sehingga kami juga dapat memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Semua ini kami lakukan dengan hati dan tulus untuk kemuliaan nama-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.